Perkenalkan, nama saya Nur Syafriya Harani, NIM 62232105158 dari kelas Ikordin. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Rika, yaitu tentang proyek anatomi manusia. Di sini saya akan mengambil tentang anatomi sistem respirasi. Baiklah, anatomi sistem respirasi yang dapat didefinisikan atau sering disebut juga dengan sistem pernapasan adalah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Baiklah, di sini ada urutan sistem pernapasan manusia. Yang pertama ada hidung, yang kedua ada faring, yang ketiga ada laring, yang keempat ada trakea, yang kelima ada bronkus, yang keenam ada bronkiolus, yang ketujuh ada alveolus, dan yang terakhir adalah paru-paru yang atau disebut juga dengan diafragma. Selanjutnya, di dalamnya terdapat suatu sistem yang sedemikian rupa dapat menghangatkan udara sebelum sampai ke alveolus. Sistem pertahanan yang memungkinkan kotoran atau benda asing yang masuk dapat dikeluarkan baik maupun batu ataupun bersin. Yang pertama ada hidung. Nares anterior adalah saluran-saluran di dalam rongga hidung yang akan bermuara ke vestibulum. Selanjutnya, rongga hidung dilapisi dengan selaput lendir. Rongga hidung yang sangat kaya akan pembuluh darah yang bersambung dengan lapisan faring dan dengan selaput lendir sinus. Selanjutnya, septus nasi memisahkan kedua cantum nasi. Struktur ini tipis, terdiri dari tulang dan tulang rawan sering membengkok ke satu sisi. Selanjutnya yaitu faring. Faring adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai persambungannya dengan oesophagus pada ketinggian tulang rawan krikoid, maka letaknya di belakang laring. Selanjutnya orofaring adalah bagian dari faring, merupakan gabungan sistem respirasi dan pencernaan. Yang ketiga ada laring atau disebut juga dengan tenggorokan. Terletak pada garis tengah bagian depan leher sebelah dalam kulit, glandula thyroidea dan beberapa otot kecil, dan di depan laringofaring dan bagian atas oesophagus. Selanjutnya ada epiglotis. Epiglotis cartigilo yang berbentuk daun dan menonjol ke atas di belakang dasar lidah. Epiglotis ini melekat pada bagian belakang vertebra, berjalan ke belakang dari bagian samping epiglotis menuju cartigalo-arytenoidea, membentuk batas jalan masuknya laring. Selanjutnya ada otot-otot kecil yang melekat pada cartilago-arytenoidea, criscoidea, dan thyroidea yang dengan kontraksi dan relaksi dapat melekat dan memisahkan plica vocalis. Otot-otot tersebut diinnervasi oleh nervus cranialis atau vagus. Fonasi yaitu suara yang dihasilkan oleh vibrasi vokalis selama expirasi. Suara yang dihasilkan dimodifikasi oleh gerakan plantum, mole, pipi, lidah, dan bibir. Dan resonansi tertentu oleh sinus udara cranialis. Trakea atau batang tenggorokan adalah tabung flaksibel dengan panjang kira-kira 10 cm dengan lebar 2,5 cm. Trakea berjalan dari cartilago cricoidea ke bawah pada bagian depan leher dan di belakang manubrium
sterni berakhir setinggi angulus sternalis atau taut manumbrum dengan korpus stenir atau sampai di kira-kira ketinggian vertebrata toracalis kelima, dan di tempat ini bercabang menjadi 2 bronkus. Selanjutnya trakea tersusun dari 16 sampai 20 lingkar tak lengkap yang berumpan cincin tulang rawan yang diikat sampai oleh jaringan fibrosa dan yang melengkapi lingkarannya di sebelah belakang trakea. Selain itu juga membuat beberapa jaringan otot. Baiklah, di sini ada gambaran dari sistem percabangan bronkus. Bronkus yaitu percabangan saluran napas dimulai dari trakea yang bercabang menjadi bronkus kanan dan kiri. Masing-masing bronkus tersusun terus bercabang sampai dengan 20 sampai 25 kali sebelum sampai ke alveoli. Sampai dengan percabangan bronkus terakhir sebelum bronkiolus, bronkus dilapisi oleh cincin tulang rawan untuk menjaga agar saluran nafas tidak kolaps atau untuk menjaga agar saluran nafas kempis sehingga aliran udara lancar. Alveoli. Bagian terakhir dari perjalanan udara adalah di alveoli. Di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari pembuluh darah kapiler dengan udara. Terdapat 300 juta alveoli di kedua paru dengan diameter masing-masing rata-rata 0,2 mm. Selanjutnya ada paru-paru. Sistem pernapasan pada dasarnya dibentuk oleh jalan atau saluran nafas dan paru-paru beserta pembungkus atau disebut juga pleura dan rongga dada yang melindunginya. Di dalam rongga dada dipisah dengan rongga perut oleh diafragma. Baiklah, paru-paru terdapat dalam rongga trokoks pada bagian kiri dan kanan. Paru-paru memiliki apeks paru-paru meluas ke dalam leher sekitar 2,5 cm di atas calvicula. Yang kedua, paru-paru costovertebrata menempel pada bagian dalam dinding dada. Yang ketiga yaitu permukaan mediastinal menempel pada perikarium dan jantung. Yang keempat ada basis yang terletak pada diafragma. Paru-paru kanan di bagian atas 3 lobus yaitu lobus superior, medium, dan inferior, sedangkan paru-paru kiri dibagi menjadi 2 lobus yaitu lobus superior dan inferior. Tiap lobus dibungkus oleh jaringan elastik yang mengandung pembuluh limfe, arteria, vanula, bronchial venula, ductus alveolar, saccus alveolar, dan alveoli. Diperkirakan bahwa setiap paru-paru mengandung 150 juta alveoli, sehingga mempunyai permukaan yang cukup luas untuk tempat permukaan pertukarannya gas. Paru-paru dibungkus oleh pleura. Pleura adalah yang menempel langsung ke paru-paru, disebut sebagai pleura viscera, sedangkan pleura parietal menempel pada dinding rongga dada dalam. Di antara pleura viscera dan pleura parietal terdapat cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga memungkinkan pergerakan dan pengembangan paru secara bebas tanpa adanya geseran dengan dinding dada.
Baiklah, itulah yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.